Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Ibu guru pamong penguji, uji kinerja program PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ken Siwi, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021. Nomor UKG 201699801250. NIM 219051660, asal LPTK Universitas Negeri Manado, program studi seni budaya. Hari ini Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi bernyanyi dengan satu suara di kelas 7 semester ganjil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan materi bernyanyi dengan satu suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Silakan berdiri. Tanah airku Indonesia, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. silakan duduk kembali. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran seni budaya. Salam seni, Salam budaya. kurang semangat. Salam seni, Salam budaya. Baiklah. Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas kita, ya. Kalian harus hadir di kelas ini 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian nanti ketika kamu akan menyampaikan sesuatu harus tunjuk tangan dulu, ya. Ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Saya Bu, ya. Logam hias, Ya. hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan. Motifnya ada 4, yaitu ragam hias, flora dan fauna, geometris dan figuratif. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang ragam hias. Motif ragam hias ada 4. Yang pertama flora, fauna, geometris, dan figuratif. Hari ini kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu bernyanyi dengan satu suara atau unisono. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu 3.1, memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Indikatornya 3.1, menganalisis teknik-teknik bernyanyi secara unisono dengan benar. 3.1.2, membandingkan teknik bernyanyi secara unisono dengan bernyanyi secara paduan suara.
Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah peserta didik mengamati materi lewat PowerPoint tentang bernyanyi dengan satu suara, peserta didik diharapkan dapat menganalisis teknik bernyanyi secara unisono dengan benar. Yang kedua, membandingkan teknik bernyanyi secara unisono dengan bernyanyi secara paduan suara. Sebelum lanjut ke materi, Ibu ada tayangan video. Kalian perhatikan, nanti Ibu kasih pertanyaan. Ya, Bu. Yang belakang bisa mendengar? Lagu yang kedua.
Kemudian, bagaimana pendapatmu terhadap video yang sudah kamu lihat barusan? Ya, yang bisa bertunduk tangan. Saya Bu. Ya, Lagu tersebut sama-sama berjudul Ibu Pertiwi yang membedakan hanya cara menyanyinya. Video lagu yang ditampilkan sangat bagus dengan teknik bernyanyi yang benar. oh ya, ada yang menanggapi? Ya, nah sebelumnya kasih tepuk tangan dulu untuk teman kalian Dila. Ya. Lagu yang tadi yang pertama, yang hanya dinyanyikan oleh 3 orang, itu dinyanyikan secara unisono atau satu suara. Yang kedua, dinyanyikan oleh banyak orang, itu bernyanyi dengan paduan suara. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bernyanyi satu suara. Bernyanyi unisono itu tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi harus dilakukan oleh sekumpulan orang atau satu suara. Dibutuhkan kerjasama yang baik agar suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Itu bernyanyi unisono. Sekarang pengertian bernyanyi dengan satu suara atau unisono. Seperti yang sudah kalian lihat barusan di video, itu yang 3 orang bernyanyi, dia suaranya sama walaupun laki-laki perempuan. Ya, bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara secara bersama-sama seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Ya, itu bernyanyi unisono. Kemudian bernyanyi paduan suara yang udah kamu lihat tadi itu kan penyanyinya banyak ya, lebih dari 10 orang. Paduan suara adalah sajian musik vokal oleh beberapa orang dengan memadukan berbagai jenis suara menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, ada yang suara 1, ada yang suara 2, ada yang suara 3. Itu kalau paduan suara. Bisa membedakan sampai di sini? Kita lanjutkan ke teknik-teknik dalam bernyanyi. Yang pertama ada teknik vokal. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah dan merdu. Itu teknik vokal. Teknik vokal itu ada 3. Yang pertama adalah artikulasi. Yang kedua intonasi. Yang ketiga ada frasering. Nah, itu teknik vokal. Sekarang kita masuk ke teknik vokal yang pertama, yaitu artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata atau lirik lagu dengan benar. Dalam melantunkan sebuah lagu, itu syarat utama bernyanyi, dia harus menghafal liriknya. Ya, kemudian menguasai tekniknya, menghafal syair lagu dengan baik. Sekarang coba kamu turunkan dulu maskernya, kita akan belajar artikulasi. Mengucap lafal huruf hidup. Ada yang masih ingat huruf hidup ada apa saja?
Jadi ketika bernyanyi itu Indonesia itu harus benar-benar terdengar Indonesia, jangan Indonesia. Indonesia bedakan dengan Indonesia. Antara I dengan E itu harus terlihat. Yang kedua ada intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Ketepatan suatu nada atau bunyi yang tepat menghasilkan suara yang jernih dan nyaring serta enak didengar. Untuk membentuk intonasi yang baik itu diperlukan 3 hal. Yang pertama, ada pendengaran yang baik, kontrol pernapasan, dan yang ketiga ada rasa musikalitas. Sekarang kamu dengerin ibu. Ibu akan nyanyikan 2, nanti kamu bedain ya. Indonesia tanah airku. Yang kedua, Indonesia tanah airku. Yang pertama atau yang kedua yang salah, nak? Kedua. Yang kedua. Itu karena yang kedua intonasinya tidak benar, tingginya tidak benar, tinggi rendahnya tidak benar. Ya. Yang selanjutnya ada frasering, aturan pemenggalan kalimat. Ya. Frasering adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga kalimat lagu tersebut dapat memberikan pesan dari sebuah lagu atau karya kepada pendengar saat bernyanyi. Indonesia makan tanah airku, itu dipenggal. Kalau Indonesia tanah airku sudah beda lagi, ya. Itu dipenggal, aturan pemenggalan kalimat. Kita lanjut, tadi ada teknik vokal, sekarang ada teknik pernapasan. Teknik pernapasan dalam bernyanyi itu ada 3 macam. Yang pertama ada pernapasan dada. Yang kedua pernapasan perut. Dan yang ketiga ada pernapasan diafragma. Pernapasan dada itu dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek sehingga tidak cocok digunakan dalam bernyanyi. Kamu lihat gambar di depan, ada gambar pernapasan dada. Ya. Yang kedua ada pernapasan perut. Pernapasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini itu kurang efektif untuk bernyanyi karena udara akan cepat keluar. Ya, karena perut kita diisi udara banyak-banyak, kemudian dikembangkan kan, kita akan menjadi mudah capek dan ngap gitu. Yang ketiga ada pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma itu paling cocok digunakan pada saat bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara berlahan-lahan. Itu pernapasan diafragma. Kalau pernapasan ini itu menghasilkan suara murni dengan
unisono. Boleh tunjuk tangan, Nak? Saya Bu. Ya. Kalau pada saat kita bernyanyi pada upacara bendera hari Senin itu menggunakan teknik bernyanyi apa Bu? Ada yang bisa menjawab tentunya? Ada yang bisa menjawab? Ya. Kalau pada saat kita upacara hari Senin itu, biasanya yang sering digunakan itu bernyanyi secara unisono atau satu suara. Kalau misalkan bernyanyi banyak suara bisa, tetapi kalau bernyanyi banyak suara itu harus benar-benar kita hafal betul atau tahu betul teknik dalam bernyanyi ya. Jadi kalau hari Senin itu bernyanyi secara unisono atau satu suara. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Kalau cukup, sekarang kita akan mempraktekkan bernyanyi lagu wajib nasional Indonesia Raya menggunakan teknik vokal dan teknik pernapasan dengan benar. Ya, nanti kalian semua berdiri. Boleh berdiri? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Bagaimana kalau kita menerapkan teknik bernyanyi dengan benar, kita akan mudah mengeluarkan suara. Ya, teknik pernapasan yang benar, teknik vokalnya benar. Sekarang kalian sudah belajar tentang teknik vokal dan teknik pernapasan dan juga sudah mempraktekannya ke dalam lagu Indonesia Raya. Ibu ada tayangan video lagi, kalian nanti amati videonya dan tulis di lembar LKPD ya. LKPD-nya Ibu bagikan, kalian amati video, nanti dalam diskusi kalian diskusi berkelompok sesuai dengan tempat duduknya. Kelompok ini yang sudah kita beri kemarin ya. Jadi kalian diskusi bersama dengan teman sekelompok. Nanti Ibu akan menilai. Yang pertama ada penilaian sikap. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Ya. Kerja sama dalam kelompok itu sangat diperlukan dalam hal apapun. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kamu perhatikan tayangan video berikut ini. Kalian amati.
Tadi di awal pertemuan kamu sudah mendengar lagu wajib nasional. Kemudian sekarang tugas kamu mengamati tayangan 2 lagu daerah. Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan berdiskusi bersama kelompoknya. Kalian jangan lupa tuliskan nama kelompok, ya. Ada 3 pertanyaan dalam situ. Yang pertama, apakah perbedaan 2 lagu yang telah ditampilkan? 2, sebutkan judul lagu beserta daerah asalnya. 3, sebutkan teknik bernyanyi yang digunakan. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan kalian kerjakan. Ya, kelompok 2 gimana? Selesai. Ya, selesai nak? Selesai dulu. Nanti 1 orang dalam kelompok itu berdiri membacakan hasil diskusinya. Kemudian nanti kelompok lain langsung memberikan komentar atau tanggapan. Ya, gimana? Kelompok 1 siap? Siap dulu ya. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap dulu. Oke. Baiklah, yang pertama kita ke kelompok 2. Silakan 1 orang berdiri bacakan hasil diskusinya. Berdiri nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2. Nomor 1, apakah perbedaan 2 lagu yang telah ditampilkan? Lagu yang pertama dinyanyikan secara unisono. Lagu yang kedua dinyanyikan secara paduan suara. Sebutkan judul lagu beserta daerah asalnya. Judul lagu ke-1, Gundul-Gundul Pacul, berasal dari Jawa Tengah. Judul lagu 2, lagu yang kedua, Merapat Pisang, berasal dari Kalimantan Selatan. 3, sebutkan teknik bernyanyi yang digunakan. Lagu yang pertama dinyanyikan dengan teknik unisono. Pengertian bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara secara bersama-sama seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Lagu yang kedua dinyanyikan dengan teknik paduan suara. Pengertian paduan suara adalah sajian musik vokal oleh beberapa orang dengan memadukan berbagai jenis suara menjadi satu tubuhan yang utuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, ada yang akan memberikan komentar untuk kelompok 2? Ya, silakan. Kalau tidak ada berarti sudah bagus ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiska Melinda, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Apakah perbedaan 2 lagu yang telah ditampilkan? Jelaskan. Jawabannya, lagu yang pertama dinyanyikan secara unisono. Lagu yang kedua dinyanyikan secara paduan suara. 2. Judul lagu ke-1, Gundul-Gundul Pacul, berasal dari Jawa Tengah. Judul lagu kedua, Merapat Pisang, berasal dari daerah Kalimantan Utara. 3. Lagu yang pertama dinyanyikan dengan teknik unisono. Pengertian bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara secara bersama-sama seperti menyanyikan melodi atau suatu lagu. Lagu yang kedua dinyanyikan dengan teknik paduan suara. Pengertian paduan suara adalah sajian musik vokal oleh beberapa orang yang memadukan berbagai jenis suara menjadi satu kesatuan yang utuh. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kelompok yang akan menanggapi. Ada?
Ya, silakan. Nomor 2 yang judul lagu Amalan Pisang itu berasal dari Kalimantan Selatan, bukan dari Kalimantan Utara. Oh iya. Harusnya yang nomor 2 tadi itu di lagunya Kalimantan Selatan, tapi kelompok 1 menjawab Kalimantan Utara. Ya, apa? Ya, silakan kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, nama saya Diana Fitri. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apakah perbedaan dua lagu yang telah ditampilkan? Lagu yang pertama dinyanyikan secara paduan suara, lagu yang kedua dinyanyikan secara unisono. Sebutkan judul lagu serta daerah asalnya. Judul lagu ke-1 Gunung Kapi berasal dari Jawa Tengah. Judul lagu kedua Perangkat Pisang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Sebutkan teknik bernyanyi yang digunakan. Lagu yang pertama dinyanyikan dengan baik. Unisono, pengertian bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara secara bersama-sama seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Lagu yang kedua dinyanyikan dengan teknik paduan suara. Pengertian paduan suara adalah sajian musik vokal yang oleh beberapa orang dengan memadukan beberapa jenis suara menjadi satu kesatuan yang utuh. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang akan menanggapi untuk kelompok 3, silakan. Ya. Komentar untuk kelompok 3. Jawaban nomor 1 itu untuk lagu yang pertama dinyanyikan secara unisono. Jawaban untuk lagu yang kedua harusnya dinyanyikan secara paduan suara. Mereka menjawab secara unisono. Oh ya, ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Jadi lagu yang pertama tadi itu dinyanyikan secara unisono. Pengertian bernyanyi unisono itu bernyanyi secara satu suara. Itu bernyanyi unisono. Yang kedua itu bernyanyi dengan paduan suara. Ya. Baiklah, Ibu akan menilai kelompok aktif, kelompok paling bagus di hari ini, diskusi hari ini, yaitu kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Baiklah. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini? Saya Bu. Ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bernyanyi unisono tidak dapat dilakukan satu orang, tetapi dilakukan oleh sekumpul orang dengan satu suara. Saat bernyanyi unisono dibutuhkan kerjasama dan peduli yang baik sehingga suara yang dihasilkan menjadi harmoni dan merdu. Ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Jessica. Ya. Jadi, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Bernyanyi unisono itu membutuhkan kerjasama yang baik dengan anggota kelompoknya. Bernyanyi paduan suara juga sama Bu. Iya. Bernyanyi paduan suara juga sama dengan bernyanyi unisono. Dia membutuhkan kerjasama yang baik dengan anggota kelompoknya. Ya. Tugas kalian untuk minggu depan, kalian berlatih di rumah lagu daerah. Pilih salah satu lagu daerah, kemudian kalian nyanyikan secara unisono menggunakan teknik bernyanyi dengan benar. Ya. Ibu rasa cukup sekian pelajaran hari ini. Silakan kalian lakukan alat tulis kalian.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mengakhiri